atas dia bisa jaga diri sendiri. Kalau menurut aku seperti itu. Karena ini PUBG Ya. Esport melihat satu, pertahanan terbaik adalah menyerang. Benedetta, Betul. Alice, mereka menuju ke arah backline semua. Tapi itu hanya analisa kita. Karena yang sesungguhnya bakal menuju ke arah lane of death. Akankah Aura Esport akan memenangkan atas tim PUBG Esport? Apakah PUBG Esport yang malah membalikkan dengan memecahkan telur mereka? Langsung aja go to line of dawn di MDL. Kali ini bersama Ranger Emas, Gio dan juga Choji. Silakan Gio. Alright, teman-teman dari Aura dan juga Paps langsung mengisi posnya masing-masing di area atas, tengah dan juga di bawah. Mereka udah standby banget untuk pertandingan perebutan poin klasmen di MDL season keempat kali ini. Udah ada Drew yang tentunya akan mengobrak-abrik arena depan sana. Vanisi udah terkena flame shot dan udah cukup sekarat HP-nya. Alright, betul sekali Gio. Bahkan lihat, dengan ada seorang Popolan Kupa, dia langsung merubah rotasi. Ada Okta di depan sana. Okta bakal coba dipaksa dengan satu buah Kagura. Lihat Cheesecake sekaratul mau, tapi belum ada apa-apa. Vanessa dengan pancernya menggunakan satu buah retribution. Berhasil diamankan oleh seorang Jamet. First ball didapatkan. Cheesecake menjadi pilihan, langsung melumer di depan sana. Tapi para pemain dari tim PUBG gak berhasil dapetin Drew. Drew masih berhasil kabur menuju ke arah base, Gio. Betul, bahkan tadi satu poin yang didapatkan oleh Okta, benar-benar poinnya sangat baik sekali di early, bahkan masuk ke menit pertama sudah ada 1 poin kill yang didapatkan. Ini membuat Aura sepertinya udah mulai menemukan ritme permainan dari teman-teman PUBG Esport sendiri. Tapi lihat dari Ray dan juga Saeb, ini akan menjadi pertempuran yang bakal sengit banget antara assassin kita dan juga fighter mates kita. Karena mau gak mau Ray harus coba ngelakuin split push juga karena mobilitasnya juga sangat tinggi juga, Oji. Yes, benar banget. Tapi lihat dengan ada Poisi di arah top lane, bahkan Poisi berubah menjadi gold laner untuk kali ini ya. Posisinya digantikan dengan seorang Ray. Panezi masih farming terlebih dahulu, Poisi masih level 3. Tapi setidaknya Poisi bisa survive. Ini yang aku bilang, Gio dan juga Choji. At least dia tuh bisa survive. At least dia bisa nahan diri sendiri. Dulu bakal coba digigit begitu saja oleh seorang Cheesecake dan sekaratul maut. Itulah kegunaan dari Popolan Kupa. Walaupun giginya belum setajam silet, tapi lihat CCTV by Fruity. Kali ini sudah ada satu buah turtle yang takut air disiapkan di bottom lane. Tapi perebutan untuk kali ini bukan hal yang baik sebenarnya untuk tim Aura. Kalau mereka tidak bawa seorang Drew. Mereka ada Ray, mereka ada Cheesecake. Lihat Drew akhirnya membuka vision. Trap didapatkan. Satu buah Soul Eater sudah coba dipukul. Tapi ada Ray menjaga posisi dan Panezi bakal enak banget untuk melakukan retribution. Jamnya terlalu jauh dan sepertinya Turtle kali ini bakal coba diamankan oleh PUBG Esport. Retribution coba diamankan oleh siapa dan makan. Oh my god. Jamet. What a retribution from Jamet. Lihat. Retri in the merit. Retrinya masih guys ya. Dari seorang Vanisi yang berhasil mendapatkan satu untuk Jamet. Jamet datang tiba-tiba. Langsung dapetin satu buah retribution dengan pasti. Yo. Gila, itu sih benar-benar kuat shadow-nya, dia udah memikirkan dengan sangat cemerlang dan juga sangat tepat. Dia maju langsung retribution dengan sangat on point. Dan itu lagi dan lagi objektif didapatkan oleh Aura setelah mendapatkan 1 point kill. Mereka juga menyolong turtle dan ini baik banget untuk Aura sampai kalau misalnya dia mencoba mendapatkan poisi di area atas. Sementara itu shadow kill yang belum dikeluarkan oleh seorang Jamet. Masih coba untuk di backup oleh teman-teman PUBG kali ini. Drew di area depan membuka vision tentunya kepada teman-teman dari Chait dan juga Jamet. Tapi poisi diam-diam dengan flowing blood-nya mencoba untuk mencicil demi mencicil HP milik seorang Jamet. Alright, farming didapatkan dan bakal Lele mencegah seorang Drew. Lagi-lagi Drew bakal di-poking. Ini sebenarnya bagus banget. Mereka ngepok Drew. Mereka selalu ngepok Drew, tapi satu yang minus. Di mana posisi dari Aura side laner-nya bakal bebas banget, Choji. Iya, ngelihat sebenarnya dari early-nya, Paps sebenarnya kalau lihat dari mata ninjanya Choji ya, Paps lebih dipegang loh sebenarnya harusnya di early-nya. Karena kenapa? Ada Selena, ada Benedetta, ada Lancelot, ada Cheesecake yang pakai Popol Kupa. Tapi yang bikin Paps mungkin agak kesusahan di early-nya, lihat aja dari network-nya udah mulai beda 1000 gitu. Yang bikin Paps agak kesulitan ini karena rotasinya Aura ini bener-bener kencang dan juga compact banget Bang Oji. Alright, ternyata di arah bottom lane gak berhasil didapatin seorang Ray. Meanwhile di arah mid lane yang mereka coba clear minion saja. Vanessa is coming, Jamet 7 pilihan. Vanessa bakal coba dicicil begitu saja, tapi ternyata 12 cicilan dan belum lunas untuk kali ini. Dan di arah top lane dari seorang Uranus Chait. Ini benar-benar gangguin pergerakan dari Poisi. Dan bahkan tahu nggak, Chait ini udah mencoba untuk sterilin laningnya. Untuk para pemain dari Aura mendapatkan satu buah turtle. Untuk yang kedua, Polystar mental dua. Tapi ternyata kali ini Saeb nggak dapetin apapun. Dan CCTV by Fruity sudah terbuka lagi Gio untuk turtle yang kedua. Berhasil diamankan nggak di Gio?
Aku rasa ini bakal jadi momentum untuk Aura karena mereka bisa mendapatkan Cheesecake. Udah Skatul Maut di depan sana, ada Cheesecake sama Single mundur ke area belakang. Dan ini akan menjadi informasi yang menarik untuk Aura bisa mendapatkan turtle yang kedua. Karena tanpa ada Cheesecake mereka nggak bisa untuk melakukan vision ke depan, nggak bisa memberikan informasi di mana teman-teman Aura berada. So, tapi ya kalau lihat dari yang dilakukan oleh kedua tim, mereka masih mencoba sabar dulu, masih mencoba untuk melakukan setupnya terlebih dahulu, bahkan di area tengah kali ini, Lei dan juga Cheesecake coba untuk clear minion dulu karena mereka mau opening ke arah turtle yang kedua, Oji. Nggak ada yang lihat Jamet. Jamet boleh retribution ya, dapetin satu buah turtle. Tapi tahu nggak tadi Little Wonder-nya terkena satu buah trap dari Selena. Dan bahkan diamankan oleh seorang Lei. Lihat, udah ada 4 orang standby position. Popol Kupa tidak ada ultimate. Bahkan coba dipasang sifat kali ini menuju ke arah belakang. Lei menjadi pilihan. Dan Kang Uri yang berdampak wajar. Satu buah Cherokee mendapatkan satu buah poin tambahan. Lancelot dari Panassi memberikan damage terhadap seorang Jamet. Tapi ternyata lihat Poisi is coming. Poisi is save the day. Poin star dikeluarkan. Lei menjadi pilihan dan bahkan double kill from Poisi. Double kill didapatkan tapi ternyata dari seorang Lei harus tersungkur di depan sana. Jamet. Keuntungan kalian didapatkan oleh tim para PUBG Esports. Kenapa? Karena jungle dari para pemain tim Aura yang tadinya well farming mereka tershuttle. Poisi datang di saat yang tepat, di waktu yang tepat, dan juga orang yang tepat, Soji. Iya, gimana ya? Inilah yang harus dilakukan banget sama PUBG, Bang Oji. Karena kenapa? Kalau misalkan PUBG itu cuman bisa ngeulur doang, ngetarik ulur dari waktu gamenya, abis itu kalau misalkan team fight juga masih banyak yang kabur dari PUBG, itu mereka bakalan terpojok banget sampai ke late game. Karena kenapa? Satu tindakan kecil yang dilakukan sama PUBG ini bakalan ngaruh banget sampai ke late game. Jadi, tapi tiba-tiba ada yang digigit, Bang Oji. Oke, dan bahkan Kagura dapat satu poin tambahan. Cheesecake yang tadinya berhasil menggigit dengan item Kupa, tapi mana dibalikin keadaannya. Hingga overturn, burst damage yang besar, bahkan Saeb. Wow, ada solo kill in the bottom lane from Saeb. Berhasil dapetin satu buah poin tambahan. Fantasy bahkan meninggalkan sebuah orange buff terlebih dahulu karena dia pun gak kuat diganggu seperti ini terus. Ini benar-benar membuat Fantasy sudah sedikit sulit. Tornos berhasil dihindari oleh seorang Okta. Tapi ternyata kita bisa bilang dari seorang Fantasy di power spike-nya di mid lane. Bahkan satu buah poin tambahan tapi Poisi is coming. Bahkan diwajib begitu saja memilih mundur ke arah sebelah kanan. Pilihan yang tepat dan sisi lain turut diamankan. 1-1 kah? Ataukah Turtle bakal coba diambil kembali, Gio? Iya, Turtle sih udah mulai dipok oleh teman-teman PUBG. Ada Vanessa di sana, tapi Cait dan Drew yang menyadari hal itu sepertinya akan mencoba mengganggu Vanessa. Tapi Vanessa yang mengincar ke arah Drew. Drew-nya udah Skatul Maut. Lihat Jamet di sana terkena trap dan juga ubur-uburikan Lele dan dia harus modar Lele. Sementara kita lihat Turtle-nya bisa diamankan oleh PUBG Esports tanpa hambatan karena Jamet. Sayang sekali dia harus kena trap di area tengah dan akhirnya nggak bisa mencuri turtle untuk kedua kalinya. Oh, damage pasca besar dikeluarkan, tapi ternyata Kagura looking for saving seorang Cait dari top lane. Dia mencoba untuk menyelamatkan Cait dengan 2 orang dapati, tapi saya masih mau lebih. Rey mencoba menggeser begitu saja Esmeralda-nya. 949 telah dikeluarkan, bahkan Rey mau gak mau harus mundur. Lihat, Rey cuma jalan mundur aja sisa 1/4. Bayangin kalau Rey team fight, bayangin kalau Rey maksa untuk dapetin seorang Esmeralda. Rey belum punya kemampuan yang cukup, walaupun sama dari level, tapi Saeb mengungguli dari segi poin kill dengan 2 poin yang didapatkan. Ini tandanya gold ditambah lagi dengan ada 1 buat turret yang hilang. Sudah bisa dipastikan. Oke, Panassi, what are you doing? Tidak ada pancer lagi, jangan terlalu terburu-buru. Sedangkan di tengah sana, Cheesecake bakal coba di low up oleh seorang Drew. Dimakan oleh seorang Drew kali ini, Gil. Yoi, tapi memang mereka mencoba untuk sabar dulu karena Poisi selalu melakukan rotasi bahkan mengganggu di area mid lane yang nggak mau membiarkan Jamet bisa ekstra leluasa di area tengah atau bisa melakukan rotasi. Tapi terlihat di area bawahnya karena Jamet mengejar karena seorang Vanessa. Teman-teman dari PUBG juga menyadari hal itu, tapi di area atas Cheesecake sendiri yang bisa mendengar Poisi yang baru datang. Cheesecake-nya udah Skatul Maut di tangan seorang Uranus Cait. Tapi lihat pertempuran terjadi antara Poisi. Lihat Vanessa juga datang. Phantom Magician yang berhasil mendapatkan 1 Okta di area belakangnya. Tapi dari seorang Cait kita tahu sangat sustain, sangat tebal, bahkan sangat tanky. Akan sangat sulit untuk dihadapi oleh teman-teman PUBG kali ini, Oji. Oke, one by one situation kali ini udah nggak ada, semuanya berkawan. Shadow Girl dikeluarkan untuk eliminate saja menuju ke arah belakang. Drew bakal coba untuk dapat, tapi ternyata di sini Cait bersama dengan kawan-kawan masih berhasil selamat. Ini waktu yang tidak cukup baik untuk PUBG Esports, mereka harus mundur karena lihat Jamet is coming. Shadow didapatkan, Retribution didapatkan dan untungnya gak ada Shadow Kill. Mereka sabar dengan sabar menanti memberikan damage. Vanessa is coming. Apakah satu buah ting-tingnya ternyata pancarnya habis didapatkan Vanessa. Kamu punya apa-apa lagi, tapi sekarang belakang.
Satu poin Shadow berhasil dapatin dan bahkan coba dipaksakan. Kill sini dipotong. Di arah belakang Esmeralda-nya mengapung. Poisi sekalipun kali ini. Flame shot. What a flame shot from Okta. Dia dengan kekerannya berhasil menumbangkan Vanelzi di arah top lane, Dio. Betul, tapi Rega ini menjadi sasaran empuk untuk seorang Okta lagi. Benar-benar gameplay yang dipermainkan oleh Aura Esports. Mereka bahu-membahu, Drew yang mengopen duluan dan akhirnya mendapatkan Ray. Dan sayang sekali Lord kali ini akan menjadi milik Aura kalau tidak ada gangguan dari Paps. Dan sepertinya Paps gak akan mau ke arah sana. Dan Aura dengan leluasa mendapatkan Lord yang pertama, Oji. Ini sebenarnya kita lihat dari itemnya bakal dibahaskan oleh Choji. Silakan Choji. Iya, kalau lihat dari itemnya sih, kalau misalnya kalian perhatian ya, dari menit ke-8, menit 9, menit 10, Aura tuh baru banget pede untuk teamfight. Karena kenapa? Satu-satunya player ataupun hero yang dimiliki sama Aura untuk bisa efektif teamfight, ini bener-bener berada di bawah mulu. Di bottom lane mulu, karena kenapa? Benedetta-nya bener-bener ditempelin banget, nggak mau dari Benedetta-nya ini nge-push dari Esmeralda-nya seorang Saib. Nah, kenapa di menit 8, 9, 10 Aura baru mau teamfight? Ya balik lagi, di sini Aura. Oke, tar dulu Bang Oji, ada war yang terjadi nih kayaknya. Oke, tapi saya berhasil kabur kali ini. Lihat setitik darah terakhir dan bahkan soft skill yang cukup banyak. 4 soft skill diberikan oleh pemain dari tim PUBG Esports. Kali ini membuat harusnya Lord sulit untuk di defense. Karena mereka nggak punya soft skill. Tidak ada Alex Final Blow. Untungnya mereka masih punya Poisi. Mengisap semua darah yang dimiliki. Langsung coba menuju ke arah belakang. Drew menjadi pilihan dan bahkan Poisi kali ini berhasil menyelamatkan satu buah momentum dari tim PUBG Esports. Dengan ada hero skill yang dimiliki. Bahkan Drew gak kuat, diisep dengkulnya udah mulai lemes. Dan langsung wajah menuju ke arah belakang para pemain dari tim PUBG Esports. Mereka mencoba untuk mendefense satu buat turret darah mid lane Dio. Yoi, portalnya udah dibikin, membuat teman-teman pas gak bisa kemana-mana. Ada Volley Star Moon dari seorang Saeb, tapi nggak dapat siapa-siapa. Lihat, Winter Tension yang membuat Poisi bisa lebih sustain lagi. Dan membuat teman-teman dari Aura sepertinya harus berpikir ulang untuk bisa melakukan penyerangan ke depan. Karena kalau kita tahu Caid kali ini udah mulai diserang oleh teman-teman PUBG, diusir mundur, dan mereka harus mereset lagi apa yang udah harus mereka lakukan. Karena walaupun mereka dapat semua inner turret di atas dan di bawah, tapi di midnya masih belum bisa dibobol sama Aura Esports. Dan aku rasa PUBG kali ini melakukan defense dengan sangat baik karena mereka punya Poisi dan juga mereka punya Ray yang bisa clear minion dengan Electro Final Blow-nya. Alright. Meanwhile di arah bottom lane bakal team fight. Lay bakal coba dicuri begitu saja. Okta yang overturn gak kena. Dan bahkan masih mau dipaksa. Flicker digunakan. Dipaksa untuk mendapatkan seorang Lay karena biar memberikan pergerakan yang enak dari seorang Aura. Pergerakan yang enak seperti apa? Tidak terbatasi. Dari seorang Kait juga tidak dihentikan dengan pergerakan dari seorang Selena. Lihat Kait dengan tidak ada Selena. Dia pede banget melawan seorang Cheesecake. Masuk menuju ke arah turret. Dan bahkan one shot dikeluarkan. Hingga overturnnya. Dengan tarian pilihan dimiliki. Torres menuju ke arah belakang, tapi ternyata Jamet masih bisa menghindar dengan sebuah quad shadow. Di arah top lane sana tim Eden yang bagus dari seorang Ray yang bukan Reynaldi. Kali ini berhasil mendapatkan satu buah turret dari top lane. Satu buah Torres dan Shadow Kill tercangkap menuju ke arah belakang. 4-5, Poisi is coming, Poisi sekarang maut, bahkan Poisi masih mau lebih, dapat double kill from Poisi, one play from Poisi di arah tengah sana. Ayo Power dikeluarkan, Quad Shadow menuju ke arah seorang Cahaya, tapi ternyata dengan ada seorang Jamet, para pemain dari tim PUBG Esports gak berani lebih, dan ini lagi-lagi Poisi yang menyelamatkan hari dari seorang PUBG Esports. Seperti yang udah gue bilang, kalau mungkin tadi ada Beatrix, ini mungkin beda cerita. Dan inilah kenapa Alex menjadi pilihan yang tepat. Poisi berhasil mulai menggendong timnya di menit yang ke-13 menuju ke arah late game Choji. Iya, ngelihat balik lagi ya seperti gue bilang tadi, ini replaynya sebenarnya Aura ini udah kuat banget untuk nembusin inhibitor turretnya PUBG Esports. Cuman sayang banget karena kenapa ada dua hero yang terperangkap di dalam turret dan dimana salah satunya itu terkena damage turret yang membuat HP-nya bakal makin deres lagi dan dan akhirnya habis gitu loh HP-nya. Inilah dari Aura sepertinya harus bisa didisiplin lagi untuk timing nge-push inhibitor turret yang dimiliki sama PUBG. Dan kalau misalkan gue ngebahas tadi kenapa di menit 8, 9, 10 Aura itu baru mau teamfight, balik lagi karena mereka baru banget punya item, mereka baru bisa nge-scaling dengan baik mengingat dari poolnya Aura di sini semuanya lebih ngarah ke late game ketimbang di early game-nya. Dan PUBG sepertinya sudah mulai ada bisa dibilang perlawanan balik ya, mengingat tadi double kill yang dihasilkan sama Alice itu udah membuat modal yang lumayan besar untuk pas bisa teamfight balik ke arah Aura, Bang Oji. Oke, Final Ball Never dikeluarkan di sini, nggak mau untuk terpick off karena kalau Ray terpick off ini tandanya Lord yang free lagi untuk Aura Esports.
Lord kali ini udah di-enhance. Lord kali ini udah makan rendang. Lordnya lebih kuat, lebih segar, bugar, dan bahkan fitness. Fitness. Fitness itu tuh sehat kan maksudnya? Iya maksudnya gitu ya. Kesehatan. Iya maksudnya strong. Kan lihat orang-orang yang fitness kan strong semua ya kak. Oke, di arah bottom lane Poizy jangan sampai terpick off sama sekali. Ini butuh banget dominance ice ataupun Echoes of Durance untuk Poizy. Poizy sudah menggila. Poizy tak terbantahkan dengan 4 poin kill tanpa terpick off sama sekali yang sudah diamankan oleh seorang Poizy. Tapi lihat, ada Ray di sana. Informasi telah diberikan. Sepertinya Retribution makanya mendapati ternyata enggak. Jametnya tenang banget. Jametnya tenang banget dapat di purple buff. Dia tahu dia nggak bakal kalah dari segi pengambilan purple buff yang dimiliki. Dan Poizy sekalipun lihat harus ngasih semua purple buff yang dimiliki dari seorang Fantasy. Meanwhile Jamet 2 versus 1 bukan hal yang baik. Satu buah posisi yang diberikan seorang Jamet seperti kali ini gak bisa bertahan. Dan satu coach terakhir diamankan seperti yang udah gue bilang. Ray jangan sampai tertumbang karena ini bakal menjadi satu buah Lord yang Vigio. Betul, apalagi Saif di harus depan sana. Oh, ternyata Cheesecake yang menjadi pilihan untuk seorang Esmeralda. Bahkan Poizy-nya kali ini walaupun dia cukup tanky dan keras, bahkan bisa menumbangkan Kagura Okta. Satu harus tumbang dari Aura. Tidak paling Star Moon karena seorang lane-nya masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin kill dari seorang Saif. Vanessa harus mundur mau tidak mau, bahkan flicker ke depan. Dan Lei kali ini harus lay down ke arah bawah sana. Dan Saif harus Scatul Maut. Gak mau dikomit oleh Vanessa. Dia tahu teman-teman bisa datang kapanpun. Dan ini akan membuka celah bagi Lord yang udah enhance bakal dipok oleh Aura Esport. Oji. Gila Poizy-nya menggila bro. Udah gua bilang Poizy ini menggila banget. Gameplaynya berat banget. Bahkan kita lihat 5 poin kill diamankan Poizy. Ini dari segi itemnya Choji silakan. Iya kalau lihat dari segi item sendiri ini di sini Poizy sebenarnya udah ketahan loh sama Dominance of Ice dari Esmeralda, terus ada Dominance of Ice juga dari Grok gitu. Ini udah benar-benar kepotong banget masalah MC-nya, tapi kalau 5 lawan 5 Poizy udah jelas kayaknya bakal nyedot banget darah, apalagi ada Cait dan juga Drew gini sama-sama tank gitu kan. Makin lama Cait dan Drew bergabung otomatis dari seorang Alice-nya Poizy bakalan nge-heal juga. Oke, tapi kali ini lihat one by one situation. Ternyata Fantasy tumbang begitu saja. Berhasil disolok oleh seorang Hayabusa. Jiska menuju ke arah belakang. Esmeralda cukup bebas. Dan bahkan Poizy is coming again. Poizy kali ini kan berbuat banyak karena purple buff-nya sudah. Dan Lord diamankan oleh tim Aura Esport. Dengan kehilangan Fantasy, mereka ini cukup berani, cukup memastikan diri mendapatkan Lord. Karena kalau mereka nggak dapetin Lord sekarang, mungkin ini bakal beda kasus. Mungkin bisa dibalikan oleh seorang PUBG Esport. Gio. Betul, aku setuju banget Oji. Kalau misalnya Poizy ini bakal menjadi pion utama kemenangan dari PUBG Esport, makanya mereka langsung coba ngamainin ke arah Lordnya. Jadi sebenarnya ini pertarungan late game yang bakal mengerikan untuk PUBG kalau Poizy-nya tumbang. Tapi dengan item yang mereka udah miliki, Poizy ini juga berat banget kalau harus menggendong 4 orang di arah late, benar. Karena Saif juga hero late game, Cait juga hero late game, jadi berat banget. Tapi kita lihat dari Lordnya udah mulai masuk ke arah bawah, sudah ada Cait tentunya yang masuk ke depan. Tapi dari seorang Poizy tentu saja dapat clearing minion dengan mudah, apalagi udah punya beberapa item juga ya, udah punya Bloodwings juga ya, item termahal ke Mobile Legends. Tapi di area mid kali teman-teman dari Aura mencoba untuk masuk, belum ada Shadow Kill, masuk ke arah seorang Cheesecake, terbagi damage dengan Fantasy juga, harus mundur dengan Poizy ke belakang, tentunya Jamet. Poizy lagi dan lagi menjedot darah dari seorang Jamet dan juga 4 member dari Aura masih bisa bertahan. Oji. Lagi-lagi Rose Gold Meteor save the day untuk seorang Jamet. Lihat dengan sebuah isapan yang cukup kuat dari Poizy. Bikin dengkul lemas kali ini, membuat Poizy bertahan di garis depan. Tapi dia tidak bisa sustain yang tadi. Kenapa? Karena tidak ada purple buff. Purple buff yang diamanin dan bahkan satu buah Esmeralda terkena satu buah lele dipasang begitu saja. Drew membentengi semua. Portal 1x24 jam telah dibuka. Dan para pemain dari tim PUBG mencoba untuk memasakkan mendapatkan satu buah buff untuk seorang Poizy. Poizy sama dibuka. Tapi Retribution berhasil diamankan oleh seorang Vanessa menuju ke arah belakang. Asep yang ada bakal coba disingkat. Selendang Maya yang bukan selendang Esmeralda. Jamet tergigit begitu saja. Rose Gold Meteor berhasil menyelamatkan harinya. Tapi execute Israel, tapi Shadow Kill. Renaldi kali ini tersadar, tergodlike dan bahkan Poizy harus terjaga. Vanessa gak bisa kemana-mana, gak boleh pulang, mau jadi goyah. Satu buah Shadow Backup kill from Jamet. 5 point kill dan tersisa Lei. Ini bencana di arah top lane. Para pemain dari tim PUBG Esport mereka udah mulai masuk dari minionnya menuju ke arah base-nya. Satu buah Malik telah dimiliki dan PUBG Esport kehilangan poin yang pertama.
Subarashi, Betul sekali, itu bahkan Subarashi. juga sampai wipe out di detik-detik terakhir untuk Aura. Benar-benar permainan yang sangat luar biasa. Wow. Walaupun memang kita selalu mention Paps memiliki seorang Poizi dengan Elise-nya. Memang Elise sangat Iya. mengganggu, Elise sangat-sangat overpower. Tapi ketika masuk ke late game memang agak susah menggendong 4